Selamat pagi, salam Franciscus, Pak CB ini. Perkenalkan, nama saya Brian Miracle Kornomo dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Puputan Margarana. Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Penyebab Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana di Bali disebabkan oleh hasil perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, salah satu isinya menyebutkan bahwa pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Penyebab Puputan Margarana. Setelah perjanjian Linggarjati disepakati, maka pasukan Belanda harus meninggalkan daerah de facto itu paling lambat 1 Januari 1946. Itu artinya perjanjian Linggarjati tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia, yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Selain akibat dari perjanjian Linggarjati, Perang Puputan Margarana juga dipicu oleh penolakan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang saat itu menjadi kepala divisi Sunda Kecil terhadap Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Kronologi Puputan Margarana. Yang pertama, pasca perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Belanda memulai usahanya untuk mendirikan negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai kemudian berangkat ke Yogyakarta yang kemudian menunjukkan sebagai komandan resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang berangkat ke Jogja untuk melakukan konsultasi dengan markas besar TRI menolak untuk bekerjasama dengan membentuk NIT. Diketahui selepas proklamasi kemerdekaan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan rekan-rekannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil yang dimana I Gusti Ngurah Rai menjadi komandannya. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda pada 18 November 1946. Markas Besar Pertahanan atau Militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, polisi negara, polisi perintis, dan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada tanggal 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi serangan balasan kepada pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut dan beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan. Sebanyak 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Warana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun upaya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Warana berhasil melakukan aksi serangan balik. Tidak hanya itu, Belanda juga sempat menghentikan aksi serangnya dalam 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dan mengirim banyak pasukan serta pesawat terbang mengintai kira-kira pukul 11.30. Serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Warana. Akhirnya Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari
kepungan musuh dalam perjalanan meloloskan diri. Tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai untuk terakhir kalinya. I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, I Gusti Ngurah Rai dan 1372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam puputan Margarana. Dampak puputan Margarana: yang pertama, Belanda semakin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Yang dampak kedua, dalam peristiwa heroik itu, I Gusti Ngurah Rai dan 69 anggota pasukan gugur akibat serangan tentara Belanda, sedangkan dari kubu lawan sekitar 400 orang tewas dalam peperangan itu. Namun rakyat kecil tidak berhenti berjuang karena usaha Belanda kembali gagal setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Hal ini karena pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan undang-undang tersebut, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Setelah itu, semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI. Maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Semenjak itu, tanggal 20 November, masyarakat Bali memperingati Hari Puputan Margarana dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negaranya. Berikut contoh tokoh-tokoh. Yang pertama ada I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, Jenderal Mayor Avi Michels dan Van Wijsen. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Franciscus Pace Bene.